Halo pemirsa Nusantara, kembali lagi bersama saya di Bincang-Bincang Tumbuh Kembang Buah Hati secara virtual. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai kemampuan bicara dan bahasa anak usia 72 bulan atau 6 tahun, yang juga berkaitan dengan kemampuan pengetahuan umumnya, logika, serta kemampuan anak mengidentifikasi taktil atau raba. Oke, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan perkenalkan dulu tamu saya yang akan bergabung secara virtual di diskusi kita hari ini selama beberapa menit ke depan. Perkenalkan Bu Eka. Selamat siang Bu Eka, selamat bergabung. Siang Bu, terima kasih. Bu Eka ini punya anak yang usianya mau 6 tahun ya Bu? Betul Bu, sudah mau 6 tahun. Oke, berarti usianya kurang lebih sama ya dengan pembahasan kita hari ini. Jadi kita langsung saja ya pembahasannya. Berdasarkan buku KPSP, anak usia 72 bulan atau 6 tahun, jika dilihat dari perkembangannya secara aspek bicara dan bahasa, salah satu indikator yang menandakan kemampuan anak usia ini sudah berkembang dengan baik adalah ketika anak sudah mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar bahan dasar suatu benda. Seperti, sendok terbuat dari apa? Sepatu terbuat dari apa? Pintu terbuat dari apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan yang berkaitan dengan bahan-bahan pembuat benda-benda di sekitar anak. Memangnya kenapa harus bisa itu Bu di usia ini? Ketika anak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, hal itu menandakan bahwa anak memiliki kosakata yang cukup banyak untuk anak usia 6 tahun. Selain itu, kemampuan ini juga menunjukkan bahwa kemampuan berpikir logis anak juga mulai berkembang, di mana anak mulai memperhatikan sekitarnya dan dapat menyerap informasi-informasi di lingkungannya, serta mengkaitkan sebuah informasi dengan informasi lainnya. Di sisi lain, kemampuan ini juga menandakan anak sudah mulai dapat membedakan ciri dan tekstur yang berbeda-beda. Oh begitu ya, lalu cara mengajarinya seperti apa ya Bu? Nah, agar anak mampu memiliki kemampuan ini, maka orang tua terlebih dahulu memberikan kesempatan belajar kepada anak, yaitu dengan memperkenalkan lingkungan, kegunaan, dan bahan-bahan yang ada di sekitar anak. Tanpa diberitahu sebelumnya, anak tidak dapat dengan sendirinya memiliki pengetahuan terkait benda-benda sekitar. Contohnya seperti ada dalam video ini. Elok, tahu nggak? Sumpit itu dibuat dari pohon loh. Oh, pohon? Iya, pohon yang besar dipotong kecil-kecil jadi sumpit seperti itu. Dari pohon yang besar bisa jadi sumpit seperti itu banyak banget. Ya, kalau di sini nih, kira-kira mana ya yang bahannya dari kayu? Dari pohon. Talenan. Oh iya, betul. Tahlenan ini dari kayu. Mana lagi? Ada lagi nggak? Ini. Oh iya, betul. Puzzle kamu dari kayu. Karena kemampuan ini sangat bergantung pada bagaimana orang tua memperkenalkan dan memberikan anak kesempatan untuk belajar mengenai benda-benda di sekitarnya serta kegunaannya, jadi informasinya diselipkan ke dalam kegiatan sehari-hari saja agar lebih mudah diserap oleh anak. Pada video tadi, orang dewasa mengajak anak untuk lebih memperhatikan benda-benda yang digunakannya dan memotivasi anak menemukan kesamaan dari benda-benda yang bahan dasarnya sama. Iya, kalau yang bahannya kayu, lihat deh. Coba kita ketok-ketok nih. Bunyinya seperti ini. Nah, berbeda ya. Nah, yang ini dari kayu. Iya, yang kayu biasanya warnanya coklat. Kalau belum dicat. Yang ini sudah dicat. Ya. Lalu,
Aktivitas lain yang juga dapat dilakukan adalah seperti dalam video berikut ini. Elo, kita punya barang-barang banyak banget. Ya, Iya. nih bahannya macam-macam Elo. Ada yang dari kertas, kaca, kayu, ya. Ada juga yang logam. Oh, ada yang apa nih? Plastik. Plastik, betul. Nah, sekarang kita pilih-pilih dulu ya, beresin ya. Iya. Yang kertas kita masukkan di sana, kertas. Yang dari kayu kita masukkan di kayu sebelahnya. Plastik di sini, yang logam di sini, sama yang kaca di sini. Oke, yuk kita masukkan yuk. Di sini, Seng. Kamu masukin yang mana? Oke. Masuk apa ya itu? Oke. Bahan apa itu? Dengan cara seperti ini, kita mengajarkan anak memahami berbagai bahan yang berbeda dengan pengalaman yang langsung atau konkret. Ajarkan anak untuk menggunakan panca inderanya untuk mengenali benda-benda di sekitarnya. Misalnya, dengan merabanya, mengetuknya dan mendengarkannya, memperhatikan detail warnanya, atau dengan menciumnya. Dengan pengalaman konkret dari inderanya ini, anak akan lebih mudah memahami. Dan pelan-pelan, anak juga mulai bisa mengelompokkan ketika ia sudah paham bedanya satu persatu bahan. Yang ini juga sama. Taruhnya pelan-pelan. Yang ini sama kayu ya. Beling. Dari kaca ya. Di sini dia tempatnya. Ini dibuat dari plastik. Plastik. Oke, plastik semua. Hal ininya Kaca. ya. Kita masukkan ya. Kertas. Jika anak sudah mulai mahir membedakan bahan-bahan pembentuk atau pembuat benda, aktivitas yang dicoba bisa juga seperti berikut. Oke, ya. Sekarang kita main ya. Mami punya gambar-gambar. Nah, lihat nih. Yang pertama ada gambar apa nih, El? Gambar pintu. Pintu. Pintunya dibuat dari apa? Kayu. Kayu. Nah, di sini ada kayu, logam, sama kaca. Elok, taruh ya. Ya, itu dari apa? Kayu. Oke, berarti taruhnya di Kayu. sini. Ya, betul. Nah, kalau yang ini, lihat ada gambar apakah ini? Gambar kaleng ya? Kaleng. Dibuat dari apa ya? Logam. Logam. Kalau logam kita taruh di sini. Oke, good. Nih, kalau yang ini, gambar apa tuh? Ada gelas minum dan kaca. Kira-kira dibuat dari apa ya kaca dan gelas minumnya? Kaca. Iya, di sini. Oke. Nah, kalau yang itu? Ini ada paku. Paku dibuat dari apa? Kayu, logam, atau kaca? Logam. Logam. Lihat ada gambar apa ini? Kunci. Kunci dibuat dari? Logam. Ya, betul sekali. Kalau yang ini? Kotak. Kotak. Kotaknya dibuat dari bahan apa ya? Kayu. Kayu. Yes, betul, kayu. Kalau yang ini? Botol. Botol. Botolnya dibuat dari Kaca. kaca. Kecap, keren. Ya. Kalau yang ini? Garpu. Garpu dibuat dari apa? Logam. Logam.
Nah, yang ini Elok pasti tahu. Ini pensil. Dibuat dari apa ya? Kayu. Kayu. Iya, betul sekali kayu. Kalau yang ini, Sendok. sendok dibuat dari Logam. logam. Wah, ada gambar apa nih? Sepatu. Dibuat dari apa ya? Kaca. Kaca. Kalau ini, apakah itu? Lemari. Dibuat dari bahan apa? Kayu. Kayu. Nah, yang ini apa nih? Meja. Meja. Hmm, Dibuat dari? Kira-kira ada kayu, logam, atau kaca? kayu. Yeay. Yeay, selesai. Betul semua. Nah, jadi seperti itu ya ayah dan bunda. Pembelajaran bisa dilakukan satu persatu. Dan bisa dimulai dengan benda-benda yang sangat dekat dengan anak. Kemampuan ini penting untuk terus dilatih. Karena melalui kemampuan ini, anak juga akan terlatih menyerap pengetahuan dan informasi dari lingkungannya. Dan juga ketika nanti ditanyakan ulang mengenai apa yang baru dipelajari, kita dapat melihat kemampuan anak mengingat informasi yang baru diberikan. Hal ini nantinya akan semakin berkembang saat anak mulai masuk sekolah. Penting juga untuk anak mengenal benda-benda di sekitar serta kegunaannya agar bisa memanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari dan bisa berhati-hati dengan sifat-sifat benda yang ada. Misalnya, besi ada yang tajam, jadi harus berhati-hati agar tidak terluka. Wah, terima kasih banyak ya Bu informasinya. Saya jadi tahu banyak hal deh tentang stimulasi perkembangan anak saya. Sama-sama, segera dicoba di rumah ya Bu. Untuk ayah bunda yang lain juga, mulailah dari sekarang perkenalkan anak-anak kita mengenai lingkungan. Nikmati setiap prosesnya dan juga puji anak ketika anak sudah mampu mengingat apa yang diajarkan. Sampai jumpa.